Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Randy sebagai dosen pendidikan agama Islam dan rekan-rekan semuanya. Maka daripada itu, izinkan saya, Sumi Mugiatul Asyami, dan rekan saya yang bernama Dufi Pratama Nuryadi, Muhammad Fauzi, Feriko Marcelino. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan sedikit materi mengenai jin, iblis, dan syaitan dalam Al-Quran. Berikut susunan materi yang akan disampaikan. Yang pertama, makna dan tipu daya iblis dalam Al-Quran. Kedua, pengertian iblis secara etimologi. Ketiga, sejarah penciptaan iblis dalam Al-Quran. Dan yang keempat, tipu daya iblis dalam kehidupan manusia dalam Al-Quran. Ada banyak cara-cara tipu daya setan agar manusia lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utamanya adalah menghalangi umat manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dengan minuman keras dan judi itu hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?" Surat Al-Maidah 5 ayat 91. Ayat tersebut menerangkan dengan jelas tipu daya setan agar manusia melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan kepada kemaksiatan seperti mabuk, mendengarkan musik yang tidak bermanfaat, sibuk mencela, dan ghibah. Pengertian iblis secara etimologi. Iblis dalam etimologi bahasa Arab diambil dari kata balasa, yang artinya tidak mempunyai kebaikan sedikit pun. Man ia khairul indah. Sebagian pakar bahasa Arab ada pula yang mengatakan diambil dari kata ablasa yang berarti putus asa. Hal ini dimaksudkan karena iblis telah berputus asa dari rahmat Allah. Menurut riwayat, dahulu iblis bernama Nail atau sebagian riwayat mengatakan Azazil. Setelah dikutuk Allah, ia dipanggil dengan nama iblis. Sejarah penciptaan iblis dalam Al-Quran. Dulu, makhluk yang sebelumnya bernama Nail dan Azazil adalah makhluk yang paling soleh di antara para malaikat. Secara penciptaan, ia lebih mulia daripada malaikat yang hanya diciptakan dari cahaya. Sedangkan ia diciptakan dari biang cahaya, yaitu api. Ketika Allah mengatakan ada di antaranya makhluk yang akan jadi iblis, seluruh malaikat meminta kepada Nail agar didoakan tidak dijadikan Allah sebagai iblis. Ia mendoakan seluruh malaikat, tapi lupa mendoakan dirinya sendiri. Akhirnya, dirinya lah yang ternyata menjadi iblis. Nail inilah yang dilaknat dan diusir dari surga karena membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 yang berbunyi, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adami fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin." Yang artinya, ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka mereka bersujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur. Ia termasuk golongan orang-orang yang diingkar. Surat Al-Baqarah ayat 34. Setelah dilaknat, ia diberi nama iblis. Ia berdoa agar dipanjangkan umur untuk bisa menyesatkan manusia. Jadi, hingga saat ini iblis masih terus ada bersama anak keturunannya untuk menyesatkan umat manusia. Tipu daya iblis pada kehidupan manusia dalam Al-Quran. Seringkali kita lihat dan kita dengarkan sejumlah kasus yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam seperti kita ini. Setiap saat sering kita saksikan pejabat, pegawai negeri, pengusaha, akademisi, bahkan pelajar maupun warga masyarakat bisa tersangkut kasus-kasus hukum yang berat. Sederet kasus-kasus besar tersebut mulai dari penyalahgunaan narkoba, korupsi, perselingkuhan, poligami, pertengkaran pelajar, pembunuhan, perjudian, serta penipuan. Kita patut prihatin atas hal tersebut. Mereka yang telah terbujuk tipu daya setan
Oleh karena itu, kita jangan sampai ikut terperosok. Menurut Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis mengatakan bahwa manusia dibentengi oleh hati dari godaan setan yang bagian atasnya dipasang pagar-pagar berpintu dan di dalamnya terdapat celah. Penghuni benteng tersebut adalah akal. Para malaikat mondar-mandir di luar benteng. Sementara itu, di samping benteng terdapat pesanggrahan yang ditempati hawa nafsu. Maka setan pun leluasa silih berganti tak henti mendatangi pesanggrahan itu. Benteng itu diterangi oleh zikir dan bersinar oleh keimanan di dalamnya. Terpasang cermin jernih yang memantulkan gambar apa saja yang melewatinya. Hal pertama yang dilakukan setan di pesanggrahan ialah mengepulkan asap sebanyak-banyaknya, agar dinding benteng menghitam dan cermin pun berkarat. Tetapi pemikiran yang jernih dan sempurna dari manusia mampu mengusir asap dan kebeningan zikirnya, bisa mengkilapkan cermin. Demikian sedikit pemaparan dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.